Perkenalkan, saya Fatur Rizal, mahasiswa dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya coba mereview jurnal yang berjudul Challenge and Opportunities for Green Supply Chain Management atau Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Rantai Pasok Ramah Lingkungan. Ini adalah bagian dari tugas asesmen tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT.C. MIN. Bagian pertama, abstrak atau ringkasan. Permasalahan lingkungan hidup telah menarik perhatian banyak masyarakat dalam 2 dekade terakhir. Permasalahan lingkungan hidup semakin meningkat dan menyebar lebih cepat daripada kebakaran. Bagian kedua, introduction atau perkenalan. Permasalahan lingkungan hidup telah menarik perhatian masyarakat secara signifikan. Perusahaan manufaktur di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang, memiliki kesadaran yang meningkat terhadap konsep ramah lingkungan dan berupaya menerapkan praktik ramah lingkungan. Abebau H. dan Firdi SS 2020. Bagian ketiga, tinjauan sastra. Menurut Kurjan J. 2018, tujuan dari makalah ini adalah untuk mengidentifikasi praktek manajemen rantai pasok ramah lingkungan saat ini dan pengaruhnya terhadap kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam industri farmasi di India. Makalah ini didasarkan pada survei yang dilakukan di kalangan eksekutif senior industri farmasi di India, Awasti A. dan Srivastava SK 2019. Menurut Srivastava SK 2007, ada kebutuhan yang semakin besar untuk mengintegrasikan pilihan-pilihan yang ramah lingkungan ke dalam penelitian dan praktek manajemen rantai pasok. Menurut Sarkis J 2007, makalah ini memberikan gambaran umum tentang manajemen rantai pasok ramah lingkungan. Ikhtisar ini mencakup kategorisasi, penelitian dan praktek dalam dimensi pembelian, manufaktur, pengiriman, dan logistik balik atau reverse logistik. Bagian keempat, result atau hasil. Konsep GSCM adalah mengintegrasikan pemikiran lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok. Oleh karena itu, GSCM penting dalam mempengaruhi dampak lingkungan total dari setiap organisasi yang terlibat dalam aktivitas rantai pasok. Yang lebih penting lagi, GSCM dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keberlanjutan CIN 2015. Hal ini mencakup desain produk, pengadaan dan pemilihan material, proses produksi, pengiriman produk akhir ke konsumen, dan manajemen produk di akhir masa pakainya. Bagian kelima, discussion. Daripada hanya berupaya memitigasi dampak lingkungan dari rantai pasok, GSCM melibatkan upaya mendorong penciptaan nilai di seluruh organisasi rantai pasok untuk mengurangi dampak lingkungan secara keseluruhan. Green Supply Chain Management kini dianggap sebagai bagian utama dari strategi organisasi untuk menjadi ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial, dan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan memenuhi kepatuhan terhadap pemerintah. Sharma S. dan Jen V. 2014. Bagian keenam, conclusions atau kesimpulan. Manajemen rantai pasok ramah lingkungan saat ini mengamanatkan untuk memasukkan gagasan lingkungan dalam setiap tahapan produk dan layanan rantai pasok. Oleh karena itu, para manajer GSCM mempunyai peran besar dalam mengembangkan teknologi lingkungan inovatif untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh perekonomian mengenai masalah lingkungan hidup dan mengkomunikasikan hal ini kepada setiap pemangku kepentingan dalam rantai pasok. Diperlukan tingkat kolaborasi, transparansi, dan integrasi proses dan sistem rantai pasok yang jauh lebih besar agar inisiatif ini menjadi efektif. Bagian 7, opini. Untuk menerapkan Green Supply Chain Management, diperlukan kesadaran baik itu dari pemilik usaha, manajemen, karyawan, serta pendampingan terhadap penerapan GSCM sesuai regulator yang dibuat pemerintah.
Tidak luput pula bahwa penting adanya tekanan dari luar seperti organisasi peduli lingkungan untuk memastikan bahwa proses GSCM bukan hanya sekedar tulisan atau branding, akan tetapi benar-benar diterapkan dalam segala lini proses suatu usaha. Kesadaran pelanggan penting juga untuk ditingkatkan melalui pendidikan, seminar, iklan, dan lain sebagainya. Hal ini akan menjadi pengontrol secara tidak langsung terhadap suatu usaha agar benar-benar dapat menerapkan Green Supply Chain Management. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.